Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat, Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena Tuhan kita luar biasa, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mungkin boleh lihat kanan kiri dulu, depan belakang, berikan senyummu yang terbaik. Ya, selamat datang Bapak Ibu Saudara di minggu terakhir bulan Januari ini. Luar biasa penyertaan Tuhan, bahwa kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa memuji Tuhan. Mari kita pakai waktu kita pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyerahkan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, hingga hari ini Tuhan, janji-Mu memang benar Tuhan, tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun mata kami tidak melihat Tuhan, namun hati kami dan pikiran kami yakin Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kita menaikkan pujian ini. Bapak Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan. Amin. Bapak Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa.
syukur kami Tuhan. Benar Tuhan. Kasih-Mu tak pernah habis dan selalu baru buat kami. Siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian ini. Besarkan nama Tuhan. Karena hari ini kita mau menyembah Tuhan Allah yang tinggi dan dahsyat. Besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan hadir tengah hari ini? Amin. Kita naikkan pujian ini. Tuhan hadir di setiap pujian kita.
Tuhan. Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan pujian dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terlihat tidak mustahil, tapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kita 24 jam. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu, Tuhan mengerti apa yang Bapak Ibu alami. Kalau kita mau percaya, kalau kita mau berdoa, kita mau mengandalkan Tuhan, mujizat itu ada dan nyata bagi Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini hadir. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama percaya, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Jangan mengadakan kekuatan kita, jangan berharap kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan kita Bapak Ibu. Tapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang setia, Allah yang mengerti setiap pergumulan Bapak Ibu. Kita akan pujian ini dari awal. Tak terbatas Tuhan kuasa-Mu. Terima kasih.
firman-Mu, saudara. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan di saatku tak berdaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati pikiran hati kami Tuhan, untuk kami fokus hanya tertuju kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Ateng pada pagi hari ini akan memberikan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir ya Bapa. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Di saat ku tak berdaya, untuk menyembah sekarang kepada Bapak Ateng Kasnadi. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kuasa, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami tidak berdaya Tuhan, ketika kami mungkin berkata tidak ada jalan keluar, disitulah Tuhan kami menyerahkan seutuhnya Tuhan hidup kami. Disitulah Tuhan seutuhnya iman kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami yakin ya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Jika kami tidak berdaya dalam menghadapi situasi hidup yang seperti ini, yang kami lakukan, kami hanya berserah dan kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau sanggup bertindak Tuhan. Berikan pertolongan ya Bapa. Dan maka mungkin juga Tuhan, pertolongan yang bagi kami Tuhan, mungkin itu tidak mungkin bagi kami ya Bapa, namun mungkin bagi Engkau ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami mau siapkan kembali hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu Bapa. Pakai hamba yang terbatas ini Tuhan, dengan kuasa-Mu yang terbatas, biar Tuhan yang akan kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan melengkapinya Bapa, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga melaluinya Tuhan iman kami timbul, iman kami diperkuat ya Bapa, untuk kami menatap hidup kami selanjutnya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami paraskan doa ini Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, biar kita mau hanya berserah kepada Tuhan ya. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan saja yang sanggup bertindak ya untuk hidup kita, memberikan pertolongannya. Dan bahkan mungkin juga pertolongan yang bagi kita itu mustahil ya. Dan mungkin di tengah-tengah pergumulan kita sedang hadapi, itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin, kita berpikir mungkin tidak ada jalan keluar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita buka kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan ingin bertindak di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan mau memberikan pertolongannya di dalam hidup kita, kalau Tuhan mau memberikan kekuatan ya di dalam hidup kita, dalam masa-masa yang mungkin saat ini kita sedang hadapi saudaraku ya. Yang pertama biar kita mau belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dua hal ini ya, maka Tuhan dia akan bertindak ya untuk hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan ya, biasanya nih di gereja itu ada acara penyerahan anak ya Pak Gembala ya. Kenapa kita perlu menyerahkan anak kita? Karena kita sadar ya bahwa kita itu mempunyai keterbatasan. Ya, kita memiliki keterbatasan. Dan oleh karena itu kita mau belajar untuk menyerahkan anak kita ya kepada Tuhan. Dan percayakan perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Karena kita terbatas, kita tidak bisa 24 jam mengawasi ya anak-anak kita, saudaraku ya. Kalau ini masih balita, saudaraku ya. Waduh, itu memang benar-benar ekstra sekali saudara, itu pengawasan dari kita. Tapi ketika kita mau belajar menyerahkan anak kita kepada Tuhan dan kita percayakan dalam lindungannya, pasti Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan akan bertindak ya, memberikan perlindungannya, memberikan kesehatannya dan menjaga saudaraku ya kehidupannya saudaraku ya. Itu perlunya saudaraku ya. Kenapa sih saya harus menyerahkan anak saya ya kepada Tuhan ya kan? Ketika kita lahir kita punya anak. Juga biasanya ketika kita mau buka usaha baru, kita punya rumah baru, kita juga mau belajar ya. Biasanya kita undang ya Pak Gembala ya untuk kita, ayo Pak kita berdoa. Apa artinya supaya kita juga mau menyerahkan segala berkat yang Tuhan sudah berikan, usaha saya yang baru ini, rumah saya yang baru ini, saya mau serahkan ya kepada siapa? Kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan bertindak ya. Tuhan yang akan bekerja ya. Memajukan usaha saya, melindungi rumah di mana yang akan saya tinggalkan, saudaraku ya. Jadi itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kalau Tuhan mau bertindak di dalam kehidupan kita, yang pertama kita mau belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan katakan Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Apa arti menyerahkan? Ya, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan artinya kita berserah, saudaraku ya. Kita membawa hidup kita ini di segala keadaan, saudaraku ya. Baik ketika kita suka, ya dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ya. Saat kita di dalam menghadapi masalah, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan, ya, sedang diberkati, ya, atau sehat ya, kita harus saudaraku ya senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dari hari ke hari ya. Bukan pada saat-saat tertentu saja saudaraku ya. Ya ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, kita lupa kepada Tuhan ya. Udah kagak pernah ke gereja, kagak pernah berdoa. Itu artinya saudaraku, kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita lupa. Dan biasanya ketika kita susah aja, baru kita datang kepada Tuhan.
Dia sambil nangis-nangis kepada Tuhan, sambil memohon-mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, ya kan? Tapi ketika dia dalam keadaan diberkati dengan luar biasa, ya, dia lupa sama Tuhan. Dia tidak menyerahkan kehidupannya seutuhnya kepada Tuhan. Biasanya orang yang seperti ini, saudaraku, ketika doanya dijawab, dia lupa lagi. Ketika diberkati oleh Tuhan, dia datang lagi, dia lupa lagi kepada Tuhan. Dia tidak menyerahkan hidupnya lagi kepada Tuhan. Dia lupa lagi kepada Tuhan. Jangan seperti ini, saudaraku, ya, orang Kristen. Ya. Jangan kita sering menyakiti hati Tuhan, ya, saudaraku, ya. Jadi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan artinya apa? Menyerahkan kehidupan kita segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun baik dalam keadaan duka, baik ketika diberkati maupun ketika kita tidak diberkati, saudaraku, ya. Kita mau belajar senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan juga artinya kita mau belajar, ya, saudaraku, ya, mendahulukan kehendak Tuhan daripada kehendak diri sendiri, ya. Dan orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ketika dia berdoa, doanya biasa seperti ini, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan jadilah sesuai dengan kehendak saya. Ketika mungkin doa kita belum dijawab, ya sudah, kita berpikir positif. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Dan kedua, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau Tuhan mau bertindak di dalam kehidupan kita, memberikan pertolongannya, memberikan kekuatannya di dalam hidup kita. Yang kedua, ya, firman Tuhan katakan apa? Dan percayalah kepadanya. Tindakan yang kedua yang kita harus lakukan, ya, kalau Tuhan mau bertindak dalam kehidupan kita, kita harus percaya kepada siapa, saudaraku? Kepada Tuhan. Kita harus percaya, ya, kepada kemampuan Tuhan, ya, kepada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Percaya di sini bukan percaya yang setengah-setengah, bukan iman yang musiman, tetapi iman yang utuh. Nah, itu tadi saya katakan ketika kita diberkati, kita sudah tidak mempercayakan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Tetapi kita mau, saudaraku, ya, iman yang kita miliki, percaya yang kita miliki kepada Tuhan, itu adalah iman yang sungguh-sungguh, saudaraku, ya. Bukan iman yang setengah-setengah, bahkan iman yang musim-musiman, ya. Karena ada, saudaraku, ya, orang ke gereja, ketika mau Paskah baru rajin, ya kan, ke gereja. Ketika mau Natalan baru rajin ke gereja. Nah, itu, saudaraku, yang namanya iman musiman, ya. Di musim Paskah sama musim Natal aja, saudaraku, ya, imannya ada, menggebu-gebu, saudaraku, ya, mau beribadah kepada Tuhan. Jangan, saudaraku, ya. Tapi yang Tuhan mau di sini, kalau Tuhan mau bertindak, ya, dalam kehidupan kita, itu adalah percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang setengah-setengah. Ketika diberkati, kita juga percaya kepada Tuhan. Ketika kita susah juga kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena kalau kita percaya kepada orang lain, saudaraku, kalau kita tahu kemampuan orang itu, saudaraku, ya, kita akan merasa nyaman bahwa apapun yang dikerjakan oleh dia, ya, kita pasti akan nyaman. Apapun yang akan dilakukan oleh dia, pasti kita nyaman. Demikian juga ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada kemampuan Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kita akan nyaman. Ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan, pasti kita akan merasa, ya, nyaman. Lalu karena itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang kedua, kalau Tuhan mau bertindak di dalam kehidupan kita, ya, biarlah, ya, kita mau melakukan hal yang kedua, yaitu kita mau percaya, ya, sungguh-sungguh kepada Allah, bukan percaya yang setengah-setengah, saudaraku, ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ada satu ilustrasi, ya, ada kisah nyata. Kalau ini kisah nyata, saudaraku, ya, seorang anak kecil dengan ayahnya, ya, pemain akrobat. Jadi ayahnya ini seorang pemain akrobat, ya. Dia itu bernama Charles Blondin, ya. Nah, ayahnya ini, ya, dia sering melakukan akrobat, dan akrobatnya itu melakukan penyeberangan, ya, dengan seutas tali
dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara. Ya. Jadi nyebrang dari sisi satu ke sisi yang lainnya dengan seutas tali, seutas tali, saudaraku ya. Dan itu risikonya besar, kalau dia jatuh ya pasti dia akan mati, saudaraku ya. Ayahnya itu akan mati. Dia nyebrang dari sisi satu ke sisi lainnya itu dengan seutas tali. Kalau dia salah aja, fatal akibatnya ya. Ayahnya ini dia akan mati, saudaraku ya. Dan Blondin berkata kepada semua penonton yang hadir hendak melihat akrobatnya, dia berkata demikian, percayakah kalian jika aku dapat menyeberang dengan selamat, berjalan di atas tali tersebut dari ujung ke ujung? Ya, jadi Blondin ini dia bertanya, Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya bisa nyebrang ya dari sisi satu ke sisi yang lainnya itu dengan seutas tali? Wah, percaya pertama. Ya tentunya karena dia belum melihat, ya seluruh penonton dia diam. Dia diam aja ya. Blondin ini juga pasti memaklumi ya, karena apa? Karena dia belum melihat. Ya. Lalu kemudian Blondin ini berjalan dari sisi satu dengan seutas tali ke sisi yang lainnya, saudaraku ya. Dan dia berjalan, saudaraku ya, dengan seutas tali, dan akhirnya apa, saudaraku? Dia selamat. Dia tidak jatuh, ya, dalam jurang, saudaraku ya. Nah kemudian ia mengulangi hal tersebut sampai 3 kali, saudaraku ya. Dia ke sana, dia balik lagi 3 kali. Dia nggak jatuh, saudaraku ya. Akhirnya penonton semua kagum ya, bertepuk tangan, hebat, luar biasa ya, mengagumi ya Blondin ini, saudaraku ya. Wah luar biasa, hebat nih bapak ini nih. Akhirnya dia berkata lagi kepada penonton, percayakah kalian jika aku dapat berjalan dengan selamat dari ujung sana ke ujung kembali lagi kemari dengan selamat? Wah, karena melihat ya akhirnya, oh percaya Pak. Wah, jawab dengan semangat, saya percaya Bapak pasti bisa menyeberang dari sisi satu ke sisi lainnya, sisi yang lainnya. Percaya, wah saya percaya. Kemudian lalu Pak Blondin ini berkata kepada penonton, memberikan satu tantangan. Nah kalau begitu, ayo saya gendong yuk. Ya ada yang berani nggak? Yuk. Di antara kalian ada yang berani nggak? Yuk, saya gendong, kita nyebrang sama-sama. Nah seketika itu juga penonton yang tadinya teriak, diam semua, saudaraku. Yuk, saya gendong yuk, kita jalan di atas seutas tali itu. Nggak ada, saudaraku. Nggak ada satu penonton pun yang mau ikut. Tapi cuma hanya ada satu anak kecil yang mau ikut ya, ketika dia berikan tantangan itu kepada akrobat ini, sang akrobat ini. Saya mau. Wah, anak kecil itu, saya mau Pak. Ayo Pak, gendong saya ikut. Ya. Kemudian anak kecil itu digendong ya oleh sang akrobat itu. Nah, mereka menyeberang dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Ya. Dan ini apa saudaraku yang terjadi ya? Dan memang ya mereka menyeberangi ya jurang Niagara itu, ya air terjun Niagara itu, saudaraku ya, dengan selamat. Kemudian ketika mereka selesai melakukan akrobat itu, orang-orang banyak bertanya-tanya, kamu kok berani banget sih? Kok kamu mau sih diajak bapak ini untuk menyeberangi? Kamu nggak takut? Kamu nggak takut mati? Katanya. Lalu anak kecil itu dia hanya tersenyum dan berkata kepada semua orang, aku tidak takut mati karena pemain akrobat tersebut adalah ayahku dan ia tidak akan pernah mencelakakanku. Kepercayaan anak kecil tersebut kepada ayahnya mengalahkan segala-galanya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Dia udah tahu itu ayahnya. Jadi dia kenal benar, saudaraku, siapa itu ayahnya, bagaimana kemampuan ayahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita juga perlu ya, kita harus mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Ya. Sehingga ketika kita mau menyerahkan hidup kita, ya, kita
percaya kepada Tuhan ya. Percaya kita tidak setengah-setengah lagi seperti anak kecil ini. Dia tidak meragukan bahwa ketika dia berjalan menyeberang bersama dengan ayahnya, dia akan tidak mengalami kecelakaan dan dia tidak akan mati, saudara. Penonton bisa saja mereka mempercayai kemampuan Godin untuk melakukan atraksi tersebut. Ya, dia percaya. Namun tidak untuk mempercayai keselamatan dirinya pada sang akrobat itu. Nah ini saya bilang keyakinan yang setengah-setengah seperti itu tidak berlaku untuk Tuhan. Kalau kita percaya saudara, menyerahkan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan orang yang sekedar yakin hanya kemampuan Tuhan. Ya gue tahu Tuhan pasti bisa ya tak. Tuhan pasti bisa. Tapi masih setengah-setengah nggak menyandarkan seutuhnya, menyerahkan seutuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Ketika kita berdoa, apa iya ya kira-kira Tuhan jawab apa enggak ya? Kira-kira Tuhan mampu apa enggak ya? Itu seorang percaya setengah-setengah saudara. Ada seorang perempuan, ya wanita yang bernama Hana. Dalam bahasa Ibrani itu Kana artinya yang elok, yang menyenangkan ya. Jadi Hana ini arti namanya yang elok atau yang menyenangkan. Tapi rupanya dalam kehidupannya yang terjadi justru bukan hal yang menyenangkan di dalam kehidupannya, saudaraku ya. 1 Samuel pasal, coba kita buka 1 Samuel pasal 1 ayat yang kelima. Siapa itu Hana, saudaraku? 1 Samuel pasal 1 ayat 5 dikatakan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi ini Hana ini adalah istri ya, dari seorang pria yang bernama Elkana, saudaraku ya. Iya, bernama Elkana ya. Dan dia mandul, saudaraku ya. Dan kemudian kita baca ayat yang ke-6 ke-7, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap hari Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi saya katakan kehidupannya itu tidak sesuai dengan namanya, yang menyenangkan, tapi justru selalu mengalami penderitaan. Dan Elkana ini punya istri dua, saudaraku ya, Hana dan Penina. Penina punya anak. Sedangkan Hana ini dia mandul. Dan setiap tahun ya, dia selalu ya Penina ini saudaraku ya, selalu menyakiti hatinya. Apakah Hana kemudian dia menyerah? Udahlah, buat apa aku hidup, lebih baik aku mengakhiri hidup. Udah aku mati saja, aku bunuh diri. Enggak, saudaraku. Hana dia tidak menyerah dengan keadaannya. Namun dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu di ayat 10 sampai 11 dikatakan 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasalah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia tidak menyerah, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan permasalahannya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya apa, saudaraku? Ya Tuhan bertindak. Ya, di ayat 19 sampai 20 dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepada doanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Walaupun tiap tahun dia dihina, dilecehkan, direndahkan, ya, itu tidak membuat dia menyerah menghadapi tantangan hidup. Tetapi dia berserah, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dan Tuhan memberikan keturunan kepada Hana. Bapak Ibu Saudara Tuhan, bila mungkin pada saat-saat ini kita lelah ya dengan hidup kita karena banyaknya persoalan, biar pada pagi hari ini kita mau belajar juga seperti itu. Yuk kita datang kepada Tuhan, jangan menyerah.
Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, dan percaya dengan sungguh-sungguh, ya, tidak separuh-separuh. Ya, tetapi iman yang sungguh-sungguh, saudaraku ya. Karena percayalah ya, Tuhan akan bertindak. Ya. Karena kita percaya, saudaraku ya, bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada rancangan Tuhan yang salah, saudaraku. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara Tuhan ya. Jangan kita menjadikan Tuhan ya selalu ya saudaraku ya sebagai alat ya kita untuk berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Ya. Tapi biar Tuhan jadikan Tuhan itu ya karena memang Tuhanlah ya yang menjadi sumber kehidupan kita, saudaraku ya, dan masa depan kita ya. Mari kita melengkapi hidup kita dengan Tuhan. Ya. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan, saudaraku ya. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat perbuatan Allah yang luar biasa, ya, yang pertama, biar kita senantiasa mau menyerahkan hidup kita. Dalam suka, walaupun dalam duka, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Yang kedua, biar kita juga senantiasa mau percaya, bersandar kepada Tuhan. Ya. Maka saya percaya Tuhan akan bertindak, memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat satu pujian. Ya. Supaya kemarin lagu yang saya kasih ke Dulos itu, saya anulir saudaraku ya, saya ganti dengan satu lagu. Kita angkat pujian bersamamu Bapak. Saya undang Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri ya. Kita mengangkat pujian ini yang luar biasa. Kita mau katakan apapun musim hidup kita, kita mau lalui bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita katakan sekali lagi, Engkau ada Tuhan bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah ku ragukan Tuhan, tak pernah.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biar apapun musim hidup kita yang kita lalui, bila kita mau lalui bersama dengan Tuhan, suka dan duka, mari yuk kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan percayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita mau belajar berserah kepada Tuhan dan tidak menyerah dalam menghadapi situasi hidup kita pada saat-saat ini, dan mempercayakan iman yang utuh, yang sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan memberikan kekuatannya. Dia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Oleh karena itu mari, ketika kita mau belajar berserah, biar kita mau belajar mengerti waktunya Tuhan. Kita mau belajar kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu musim apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku, yuk mari kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan pernah kita meragukan janji-janjinya. Jangan kita pernah meragukan kasih-Nya. Tuhan Allah yang tidak pernah berbohong untuk hidup kita. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini, rapnya, sekali lagi rapnya saja. Percaya Tuhan, anugerah-Mu akan melimpah di dalam kehidupan-Mu, kehidupan kami Tuhan. Engkau akan bertindak sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Ketika hari-hari kami Tuhan, apapun musim hidup kami Tuhan, kami hanya senantiasa berserah kepada-Mu Tuhan. Dan tidak pernah menyerah Tuhan. Kami yakin Kau akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kami Bapa. Percayakan seutuhnya hidup kami ya Allahku, bahwa Engkau Allah yang berkuasa, bahwa Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini Tuhan, doa permohonan kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Percayakan kehidupan kami Tuhan seutuhnya kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau akan bertindak memberi yang terbaik Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selanjutnya silakan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat. Nah, hari ini kita melihat bagaimana pesan Tuhan ada 3. Serahkanlah hidupmu itu yang pertama. Kenapa? Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Bisa jadi hari ini besok nggak ada. Serahkanlah hidupmu. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Hanya Yesus yang memberi kepastian. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan.
Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus punya iman. Pemahaman serahkanlah hidup itu sebetulnya gini, menaruh harapan. Kan kalau kita naruh barang sama siapa nih? Kita kan percaya. Jangan entar diambil enggak ya? Kan enggak gitu. Serahkanlah hidupmu, menaruh harapan pada Tuhan. Kenapa kita gagal? Kita enggak punya iman, enggak percaya. Tuhan tolong enggak ya? Ditolong enggak ya? Gitu. Nah, kalau sudah menyerahkan, menaruh harapan sama Tuhan, kita percaya. Yang terakhir tadi apa? Ada action ya, bertindak. Gitu. Banyak deh kisah di Alkitab. Di mari hari ini kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, hanya Tuhan yang tahu. Ya, kita punya keterbatasan. Itu sebabnya apapun yang kita hadapi dan alami, kita terus menaruh harapan pada Tuhan dan mengimaninya. Tuhan akan bertindak. Apapun jawabannya, itu pasti yang terbaik Tuhan berikan. Itu ya, makanya harus belajar doa Bapa kami. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberkati untuk hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita sudah mulai memasuki bulan Februari. Itu ya, didahului nanti hari Selasa Gongsi Facoy. Selamat merayakan yang Imlek. Ada sisi baiknya. Kemudian yang kedua, hari ini kan terakhir untuk pendaftaran yang ingin kemungkinan keluarganya ikut ibadah di tempat ini atau sahabat atau siapapun, tapi tentunya nanti akan diseleksi sama tim saya, Pak Ateng, ada Bu Gembala gitu ya. Kita akan lihat nanti kita berkesempatan untuk mungkin minggu pertama atau minggu kedua. Yang pasti minggu pertama kita ada sakramen perjamuan kudus. Itu Bapak Ibu ya, kita persiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga Bapak Ibu, dukung doa minggu besok kita ada rapat kerja. Nah, rapat kerja ini salah satu poin diantaranya mengamati, menganalisa, kemudian dalam pengamatan dan analisa itu ada beberapa gereja yang kemudian mulai membuka ibadah kategorial seperti WBI, sekolah minggu ataupun youth. Nah, di situ kita nanti akan bicarakan apakah kita akan buka, termasuk mungkin menjelang menjelang sakramen perjamuan kudus kita akan mengadakan doa puasa lagi. Nah, itu akan dibicarakan di dalam rapat kerja kita gitu ya. Tentunya saya sangat berharap dengan protokol kesehatan yang cukup sangat ketat gitu ya. Ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Itu sebabnya mungkin nanti ada sedikit sesuatu yang akan ditampilkan oleh youth sebelum saya akan melanjutkan. Silakan Koko Egi. Rawajaya, semangat terus di dalam Tuhan. Jangan lupa ibadah perdana Februari minggu kedua tanggal 12 ya. Di situ puji menyembah Tuhan terus, pokoknya andalin Tuhan. God bless. Iya, puji Tuhan. Jadi ini rencana youth akan mengadakan ibadah perdana. Kita doakan tetap nanti kita akan juga melihat, saya juga akan menganalisa bagaimana. Tapi bagaimanapun memang kita tidak berdiam, tapi kita harus bergerak. Mereka adalah generasi-generasi penerus yang harus kita tetap support imannya, karakternya dan sebagainya.
Ya, setidaknya dari tempat kita ini akan lahir para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan surga. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa supaya kalau memang Tuhan izinkan kita akan bergerak, ibadah kategorial ini akan dilaksanakan. Sambil saya juga akan memantau dari pengamatan sinode kita maupun dari pemerintah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dukung dalam doa bahwa tanggal 13 Februari tamu kita Ibu Pendeta Erastus Sabdono telah bersedia, dukung supaya tidak ada halangan. Itu saja, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Menyadari kami punya keterbatasan, kami tidak memahami dan tidak mengetahui sampai kapan kami hidup. Tetapi kalau hari ini kami boleh hidup, itu semata karena anugerah dan kebaikan-Mu. Ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan tanpa Engkau. Itu sebabnya ibadah yang pertama ini Engkau telah berpesan kepada kami semua, apapun masalah kami perlu menyerahkan, menaruh harapan dengan iman kepadamu bahwa Engkau akan bertindak dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kami dalam situasi apapun, kami tetap setia dan kami tetap mengandalkan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani ibadah yang pertama ini. Baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh tim musik, para singers dan WL, petugas LCD, tim penyambut tamu, seluruh hamba-hamba-Mu yang telah bertugas dan melayani hari ini. Kami doakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu selalu terjadi di dalam pelayanannya, sehingga melalui pelayanannya hadirat-Mu hadir, melawat kami, memulihkan dan memberkati kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini, sehingga mereka Tuhan selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada ibadah yang pertama ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, yang ada di gereja maupun yang ikut ibadah secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan yang baru, anugerahkan kesehatan yang prima, berkati hidupnya dan teguhkan imannya dalam usia lanjut. Bapak Ibu kami semakin setia iring Engkau. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak cucu kami sebagai generasi penerus. Dan inilah yang doa kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kirim malaikat dari surga menjaga dan melindungi sehingga anak-anak kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa rencana rapat kerja kami minggu esok, Tuhan campur tangan sehingga apa yang kami kerjakan itu akan menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Apapun pergumulan mereka, Engkaulah satu-satunya penolong. Kami berdoa yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus,
Kuasa-Mu menghancurkan segala penyakit, roh penyakit apapun virusnya. Kuasa-Mu hari ini melawat dan memberikan kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan liburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, NKRI, aman dalam perlindungan-Mu, NKRI, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda, Tuhan kembalikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan doa-doa ini dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini dengan penungkapan syukur. Haleluya. Dan hari jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persoalan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa.